Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara dengan NIM 201105010007, Prodi Perbankan Syariah 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum kita membahas tentang ilmu ekonomi Islam itu sendiri seperti apa, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa pengertian ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya seperti bagaimana cara kita untuk bertahan hidup, yaitu dengan makan, minum, dan sebagainya. Dan berikutnya pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi, sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Contohnya seperti adat makan, diatur dalam Al-Quran bagaimana cara kita makan dengan tangan kanan. Jika tidak ada di Al-Quran, masih ada di Sunnah. Dan apabila tidak ditemukan juga, maka masih ada ijma. Yang dimaksud dengan ijma yaitu kesepakatan ulama sampai tingkat mustahik setelah wafatnya Rasulullah. Jika tidak ada di ijma, maka masih ada satu lagi yaitu qiyas. Qiyas merupakan menyamakan suatu masalah yang baru yang disesuaikan dengan suatu masalah yang tegas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, dari sumbernya. Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Jika kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, sama halnya dengan sosialis, bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia juga. Yang kedua, ekonomi Islam, kompetisi dikontrol syariat Islam. Ekonomi kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sosialis, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga yaitu ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sosialis, tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Yang keempat, ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Ekonomi kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sama halnya dengan sosialis, yaitu kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang kelima atau yang terakhir, ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Ekonomi kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Ekonomi sosialis, perekonomian dijalankan perencanaan pusat oleh pemerintah. Sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat yaitu Qiyas. Jika tidak ada di Al-Quran, masih ada di As-Sunnah, dan apabila tidak ditemukan juga, maka ada di ijma. Ijma merupakan kesepakatan ulama sampai tingkatan mustahik setelah wafatnya Rasulullah. Jika masih tidak ada di ijma, ada satu lagi yaitu yang terakhir qiyas. Qiyas merupakan menyamakan suatu masalah yang baru yang disesuaikan dengan suatu masalah yang tegas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah tauhid, yaitu keesaan Allah.
Segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua yaitu asidik dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Jujur dengan membeli barang dan juga amanah menyelesaikan tugas dengan baik, tidak semena-mena. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat adalah al-adalah, yaitu keadilan. Kelima, al-tawazun, yaitu keseimbangan. Harus seimbang antara jasmani dan rohani. Yang terakhir, al-ta'un, yaitu tolong-menolong. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam pasti terbebas dalam 3 hal, yaitu maisir, gharar, dan riba. Yang pertama yaitu maisir. Maisir seperti judi dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan hal itu. Yang kedua yaitu gharar, dengan menipu. Yang ketiga riba, yaitu biasanya dilakukan jika kita berhutang. Ketika kita mengembalikan atau membayar melebihi hutang tersebut, sangat tidak boleh dalam prinsip ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam ada 8. Pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba atau disingkat dengan maghrib. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu zakat. Sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.